Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia dan kali ini saya akan membahas IHSG. Di video saya sebelumnya, saya memprediksi IHSG akan sideways ya. Sideways di area 6.300 sampai 6.000-an ya. Akan sideways di area ini. Saya kurang pas garisnya. Pokoknya 6.000 sampai 6.300-an. Sekarang tanda-tanda sideways itu semakin besar. Kenapa? Nih, saya buletin di nilai transaksi ya. Saya buletin nih nilai transaksi. Pada hari ini nilai transaksinya mencapai 15,59 triliun. Dan IHSG membentuk pola doji seperti ini. Apa artinya jika membentuk pola doji seperti ini dengan volume yang rendah? Artinya buyer dan sellernya seimbang ya. Kalau kemarin buyer dan sellernya menang, dengan volume yang lumayan besar, 17,9 triliun. Kali ini, buyer dan sellernya seimbang dengan volume 15 triliun ya, kecil. Kalau pada bulan awal Mei kemarin ini seller ya, penjual yang mendominasi. Dan penjual ini semuanya dari MSCI ya, karena MSCI mengumumkan akan mengeluarkan beberapa saham dari indeksnya ya. Sehingga para fund manager seperti BlackRock dan lain sebagainya melakukan penjualan. Karena mustahil menjual sekaligus pada saat rebalancing, karena saham Indonesia kurang liquid ya. Nah, kalau pada tanggal 8 sampai 21, volumenya itu naik turun, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi semuanya seller menang atau penjual menang. Gak ada perlawanan dari pembeli ya. Nah, pada hari ini, pembeli dan penjual seimbang ya. Penjualnya turun, pembelinya tetap. Jadi seimbang gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini forennya yang beli itu 4,78 triliun dan jual 6,87 triliun. Dan net foreign sale-nya mencapai 2 triliun atau 2 hari MBG. Nanti pada hari Jumat akan terjadi penjualan besar-besaran dari asing ya. Karena MSCI akan melakukan rebalancing seperti itu ya. Kalau pada hari Rabu dan Kamis itu hari libur karena ada Idul Adha ya. Nanti kemungkinan pada hari Selasa asing akan buru-buru jual. Nanti pada Jumat asing bisa keluar sepenuhnya dari saham-saham yang ditendang oleh MSCI seperti itu. Nah, jika sudah dikeluarkan semua ya, saya hapus dulu ininya, gambarnya saya hapus dulu. Nah, jika sudah dikeluarkan oleh MSCI, sellernya atau penjual otomatis hilang dan pembeli tetap ada ya, tapi ada kemungkinan pembelinya tetap, penjualnya turun, pembelinya tetap. Jadi ada kemungkinan bikin pola sideways dikarenakan penjual dan pembeli tetap ya akan bikin pola seperti ini. Buyer dan seller tetap seimbang ya, tetap seimbang. Dikarenakan buyernya sejak awal Mei sampai hari ini tidak pernah bertambah ya. Kecuali penjualnya yang mulai menurun sehingga IHSG bisa mencetak candle berwarna hijau ya pada tanggal 22 dan tanggal 25 Mei ya. Nah, setelah rebalancing selesai, kemungkinan rebalancing IHSG akan menyentuh angka 6 ribuan ya. Karena tekanan dari asing yang sangat besar pada hari Jumat. Nah, setelah rebalancing, ada kemungkinan buyernya tetap, sellernya berkurang. Sellernya berkurang tapi tetap kuat gitu sellernya, penjualnya ya. Sehingga candle IHSG akan seperti ini. Polanya akan seperti ini, sideways ya. Sideways seperti ini dan kemungkinan membuat tren seperti ini nih. Saya hapus dulu biar lebih jelas gambarannya ya. Gambaran untuk IHSG-nya. Nah, kemungkinan akan sideways seperti misalnya segini. Besok misalnya naik beberapa poin ya. Lalu pada rebalancing turun ke 6.000, misalnya ke sini. Nanti setelah rebalancing naik ya. Turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi, gitu aja terus ya. Karena buyer dan sellernya seimbang.
tapi kemungkinan tinggi IHSG akan membentuk pola seperti ini. Nah, akan membentuk pola seperti ini. Kok warnanya sama ya? Oh, warnanya enggak ini ya. Sorry. Nah, kemungkinan akan membuat pola tren seperti ini ya. Naik turun, tapi trennya tetap naik gitu ya. Trennya tetap naik, dan pada awal Juli kemungkinan tinggi akan ada buyer tambahan. Saya nggak tahu akan ada berita apa pada bulan Juli atau pada Juni akhir. Pokoknya IHSG akan kebanjiran pembeli atau buyer ya, sehingga chart dari IHSG bisa naik seperti ini. Naiknya nggak akan sekaligus ya. Naiknya misalnya ini Juli lah, anggap aja ini Juli ya. Naiknya nggak bakal sekaligus, tapi akan begini naiknya. Nah, tutup gap dulu, yang ini gap 6.700 tutup. Habis tutup gap 6.700 turun lagi, nanti naik lagi ke atas. Seperti itu. Kemungkinan tinggi nggak sama, tapi polanya akan seperti itu ya. Karena kebanjiran pembeli entah itu dari lokal atau dari asing, akan mendorong IHSG tinggi ya pada bulan Juli. Juni kemungkinan akan sideways dulu ya, dikarenakan buyer tetap dan seller tetap gitu ya, berkurang tapi berkurangnya dikit. Jadi akan membentuk pola seperti ini. Karena berkurangnya dikit, hanya membentuk pola seperti ini ya. Jadi naik tapi pelan naiknya gitu. Habis breakout juga tetap pelan, tapi kalau ada news baru akan mendorong IHSG kembali ke puncak. Seperti itu ya. Ini bukan nasihat jual dan beli, hanya berbagi insight saja ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.